Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah iman kepada hari kebangkitan, kecelakaan bagi yang mendustakannya. Dan alhamdulillah telah hadir Ustaz Qoim ya, Aula Syahid STHI MAG. Alhamdulillah, insyaallah nanti kita dengarkan tausiahnya. Oleh karena itu marilah kajian ini sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Qoim kami persilahkan. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini kali kedua saya pulang ke Bodeh lagi. Oke, dan pas kedua kalinya dapat tema yang ngeri-ngeri sedap ini. Jadi insya Allah kita akan membahas bersama terkait dengan al-imanu biyaumil hisab atau biyaumil qiyamah, iman kepada hari perhitungan atau hari kebangkitan. Mungkin ini adalah lanjutan nggih Ustaz, lanjutan dari kajian HPT atau kajian apa, rukun iman, akidah Ustaz. Ya, rukun iman. Nah, nanti insyaallah yang pertama kita akan merujuk kepada apa yang sudah dituliskan dalam bab iman di kitab Himpunan Putusan Tarjih. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, karena pembahasan mengenai iman kepada hari akhir, hari kiamat ini adalah pembahasan yang sangat banyak ya, sangat kompleks ya, sangat banyak di situ penjelasannya. Barangkali kita tidak akan bahas secara detail, mungkin kita akan melihatnya atau membahasnya secara umum saja Bapak Ibu sekalian. Oke, mari kita baca terlebih dahulu penjelasan beriman kepada hari kiamat yang sudah tertulis dalam Himpunan Putusan Tarjih. Di sini disebutkan, yajibu alaina, wajib bagi kita orang-orang beriman, an-nu'mina bil yaumil akhir, untuk beriman kepada hari akhir. Jadi memang nama dari hari kiamat itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ada yaumul qiyamah, yaumul akhir, yaumul hisab, dan masih banyak lagi kosakata-kosakata yang Allah gunakan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan hari kiamat itu. Wa mashtamala alaihi min kharabi hadhil awalim, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat itu sendiri. Jadi yang kita imani Bapak Ibu sekalian tidak hanya pada peristiwa akan dibangkitkannya kita kembali untuk melanjutkan kehidupan kita yang sebenarnya, tetapi juga Allah mewajibkan kita untuk beriman terhadap hal-hal yang berkenaan dengan hari kiamat. Di antaranya adalah kehancuran alam semesta, kemudian nanti tanda-tanda hari kiamat, dan lain sebagainya. Dan itu insya Allah akan kita bahas. Okay. Lalu di situ dikatakan, wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawataro. Dan juga ketika kita beriman kepada hari kiamat, maka sumber informasi yang kita jadikan rujukan itu harus sumber informasi yang valid Bapak Ibu sekalian. Apa yang valid itu? Bagi kita orang beriman, informasi yang valid adalah apabila informasi itu betul-betul berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu sumber informasi dari Rasulullah itu ada dua. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu adalah hadis Nabi atau as-sunnah an-nabawiyah yang dapat diterima, atau as-sunnah al-makbulah yang dapat diterima, atau yang dapat dijadikan hujjah, dijadikan sumber hukum Islam. Minal ba'thi wan nashri wal hisabi
wal jazai. Jadi di sini sudah disebutkan secara ringkas Bapak Ibu sekalian bagaimana tahapan-tahapan hari kiamat itu terjadi. Mulai yang pertama adalah dari kebangkitan. Jadi kebangkitan nanti akan kita jelaskan, akan kita lihat penjelasannya secara rinci. Al-ba'tsu itu kebangkitan. Jadi setelah wafatnya seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk diantaranya adalah manusia, maka kita semua akan dibangkitkan. Wan nashri atau wal hashri dalam kosakata yang lain. Kemudian kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada satu tempat yang kita kenal dengan al-mahsyar. Jadi al-hasyru itu artinya menghimpun, al-mahsyaru itu artinya tempat berhimpun, Bapak Ibu sekalian. Lalu wal hisabi. Setelah kita terhimpun Bapak Ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan melalui proses persidangan atau yang disebut hisabul akbar, persidangan yang terbesar, di mana di situ tidak akan ada lagi kemungkinan kebohongan, tidak akan ada lagi kemungkinan penipuan, tidak akan lagi hakim-hakim atau pemutus-pemutus itu disogok dan lain sebagainya. Karena tidak akan ada lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak perlu pakai aplikasi macam-macam, ya. Semua sudah terungkap di sana. Karena yang bersaksi bukan mulut kita, tetapi anggota tubuh kita dan juga segala sesuatu yang ada di sekeliling kita ketika kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita melakukan sesuatu di kamar, maka dinding-dinding kamar itu akan bersaksi kepada kita. Ketika kita melangkah kepada satu tempat, maka jalan-jalan itu akan bersaksi kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu wal jazai. Setelah kemudian disidang, sudah muncul hasil sidang itu, maka kita beralih kepada tahapan terakhir pada hari kiamat, yaitu pembalasan. Di mana Allah akan membalas secara adil, seadil-adilnya apa yang pantas diberikan untuk setiap manusia. Nah, ketika al-jaza itu Bapak Ibu sekalian, nanti hanya akan ada 3 jenis manusia. Kalau di HPT akan ada 3 jenis manusia. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, minhum man yadkhulun nara khalidina fiha. Jenis yang pertama, manusia yang akan masuk ke dalam api neraka dan kekal mereka di dalamnya. Itu jenis manusia yang pertama. Wala yakhruju minha. Dan jenis yang pertama ini ketika masuk ke dalam neraka, mereka tidak akan keluar lagi dari neraka. Siapa itu? Di sini disebutkan wahumul kafiruna wal musyrikuna. Mereka adalah orang-orang yang hingga ajalnya tiba masih di dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan musyrik. Wal iyadzubillah, semoga Allah menghindarkan kita dari hal tersebut. Nah, jenis yang kedua, minhum man yadkhulu fiha thumma yakhruju minha. Jenis yang kedua adalah orang yang setelah disidang, wah ini ada dosanya ini. Kemudian ditimbang dengan kebaikannya, masih tersisa dosanya. Akhirnya apa? Harus masuk dulu ke dalam neraka, ya. Dihabiskan dulu dosa-dosanya, ya, di laundry dulu, dicuci dulu, baru thumma yakhruju minha. Kemudian dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Siapa itu? Wahumul mu'minunal asun. Orang-orang beriman
tetapi gemar melakukan kemaksiatan. Ya, tapi masih ada keimanan meskipun hanya sekecil biji dzarrah. Tetap dia membawa keimanan, cuma memang dalam keseharian kehidupannya dia gemar melakukan kemaksiatan. Wa minhum, yang terakhir, jenis manusia yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah may yadkhulul jannah fayakhludu fiha wa humul mu'minuna as-sadiqun. Jenis yang ketiga adalah orang yang setelah disidang, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, langsung masuk ke dalam surga. Kekal ia di dalam surga. Mereka itu adalah orang-orang beriman yang betul-betul jujur terhadap keimanannya. Jadi as-sadiqun itu orang yang jujur terhadap keimanannya. Ketika beriman kepada Allah, dia beriman bahwa Allah itu maha kuasa, Allah lah yang memberikan ia rezeki, Allah senantiasa mengawasinya. Inilah orang-orang yang as-sadiqun Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam menjalani kehidupan selalu berusaha sesuai dengan pedoman dan paduan yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambaran umum yang insya Allah akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tadi yajibu. Kita wajib untuk beriman. Dari mana dalilnya? Dalilnya misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, betul tadi ada Bapak Masya Allah. Ada yang hafiz di sini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan kamu menghadapkan wajah kalian ke arah barat maupun ke arah timur. Walakinnal birra, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal malaikati, beriman kepada malaikat-malaikat, wal kutubi, beriman kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi ila akhiril ayah. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian dengan jelas mengatakan bahwa orang yang dianggap baik, artinya orang yang beriman, adalah orang yang tidak hanya beriman kepada Allah, tidak hanya beriman kepada kitab Allah, termasuk juga percaya bahwa nanti di satu masa Allah akan menetapkan atau menjadikan peristiwa yang besar, yaitu yaumul akhir, hari akhir. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu konsekuensinya berat. Apa konsekuensinya? Langsung kalau dia beriman tidak beriman secara sengaja, maka dia sudah langsung mendapatkan cap kafir. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum. Dan barang siapa yang mendustakan ayat-ayat kami dan tidak mempercayai adanya pertemuan dengan kami di hari akhir nanti, maka sungguh amalan-amalan yang dia kerjakan di muka bumi ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa betul-betul Bapak Ibu sekalian kita harus percaya bahwa akan terjadi hari kiamat nanti. Di antaranya juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah percaya, maka keimanan kepada hari kiamat itu
harus melahirkan khosyah, kata para ulama. Khosyah itu adalah ketakutan, kekhawatiran terhadap nanti keadaan kita ketika menghadapi hari kiamat. Nah, dalam sebuah ayat lagi disebutkan, wa anzir bihi alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Peringatkanlah wahai Muhammad dengan Al-Quran orang-orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Apa yang diperingatkan? Bahwa tidak ada bagi mereka pelindung, tidak ada bagi mereka pertolongan selain Allah. Peringatan itu agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi pesan Nabi kepada kita Bapak Ibu sekalian orang beriman, kalau kita beriman kepada hari akhir, maka kita harus punya rasa khawatir. Bukan berarti kita berusaha keras untuk tidak mati Bapak Ibu sekalian. Tetap kita akan mati, tetapi rasa khawatir kita adalah bagaimana nanti keadaan kita ketika sudah menjumpai hari kiamat. Atau nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud hari kiamat itu sekalian. Nah, ini kita masuk, jadi tadi wajib kita mengimani, kalau tidak beriman berarti kafir. Nah, bagaimana cara kita beriman adalah khosyah, menimbulkan rasa khawatir kalau kita tidak selamat di hari kiamat itu. Nah, yang selanjutnya adalah Bapak sekalian, apa sih hari kiamat itu? Nah, ini penting untuk kita ketahui juga. Ternyata Bapak Ibu sekalian, hari kiamat itu ada dua maknanya yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau hari kiamat itu dikaitkan dengan kehidupan seluruh alam, seluruh manusia, maka hari kiamat itulah yang kita kenal dengan hari akhir. Atau dikatakan ulama, ma yahsulu min nafkhi bisuri ila istiqra'in nasi fil jannati wan nari. Hari di mana terjadi tiupan sangkakala yang kedua. Nufikha fis-sur. Jadi tiupan sangkakala itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Nafkhus sa'qi dan nafkhul ba'thi. Tiupan kebinasaan, kemudian yang kedua tiupan kebangkitan. Nah, pada masa tiupan kebangkitan itulah yang disebut mulainya hari kiamat sampai kemudian ditetapkannya manusia apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu adalah hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya misalnya di dalam surah Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiupan. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Dan bumi serta gunung-gunungnya diangkat lalu dibenturkan. Bayangkan Bapak sekalian ya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana gunung-gunung ini, gunung Merapi ini diangkat dicabut oleh Allah. Kita melihat melayang di langit kemudian dibenturkan dengan gunung lainnya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Bapak sekalian. Dulu saya waktu di PUTM masih ingat sekali mungkin ya. Terakhir itu 2010 ya Bapak sekalian ya. Yang besar itu. Saya masih kuliah malam maghrib. Tiba-tiba kemudian ada sirine berbunyi ya. Habis itu kemudian kendaraan berbondong-bondong turun ya. Karena saya orang Sulawesi tidak punya pengalaman. Wah, apa ini? Ada konvoy atau apa ini? Nah, akhirnya adik kelas kami itu adik angkatan kami juga waktu itu juga belajar. Akhirnya kita didatangi sama
musyrif ketika itu namanya Ustadz Budi, kemudian diberitahu ini Merapi meletus. Monggo dibubar kita dicukupkan dulu kelasnya, bawa pakaian seadanya lalu turun jalan ke bawah sambil menunggu jemputan karena kita harus ngantri dijemput Bapak Ibu sekalian. Nah, adik kelas saya luar biasa. Saya masih ingat sekali waktu itu adik tingkat saya belajar nahwu shorof, diajari oleh Allahu yarhamuhu Ustadz Syatibi Bapak Ibu sekalian. Dikasih tahu kan, Ustadz Afwan ini Merapi meletus, kita dicukupkan kuliahnya. Tapi Ustaz Syatibi bilang, dikira bercanda kan? Enggak. Kita tetap lanjut. Kalau bisa syahid di sini. Dikira bercanda Bapak Ibu sekalian. Dikira mohon maaf dikerjai sama tolabah kan? Akhirnya baru pas ketua Pak RT-nya datang memberitahu baru percaya seperti itu. Nah, di situ saja Bapak Ibu, Masya Allah. Baru saja Gunung Merapi meletus saja, rasanya itu sudah sampai WA orang tua. Maafkan dosa-dosa saya Bapak, Ibu, maafkan kesalahan saya selama ini. Sudah salam-salaman sama teman Bapak Ibu sekalian. Karena Masya Allah itu putih semua badan. Kemudian kayaknya rasanya mencekam luar biasa. Nah itu baru itu Bapak Ibu sekalian, itu pengalaman pribadi. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mengalami lebih dari itu. Yang mungkin tahun berapa nih Bapak Ibu sekalian? Yang gempa nggih gitu. Itu kan Masya Allah katanya lebih dari itu. Nggih. Sampai saya masih ingat ada di majelis tarji, kalau saya kira Bapak Ibu kenal Ustadz Oman Fatur Rahman, ahli falak. Beliau itu Bapak Ibu sekalian sampai saat ini tidak berani naik pesawat. Di UAD tidak berani naik ke lantai 10. Bukan karena sakit Bapak sekalian. Karena masih trauma ketika gempa Bapak. Masya Allah. Bayangkan. Nah itu saja sekalian. Kejadian-kejadian kecil seperti itu saja sudah membuat jiwa manusia lemah dan tak berdaya. Bagaimana lagi ketika nanti Allah angkat gunung itu Bapak sekalian. Lalu Allah benturkan itu Masya Allah. Tidak bisa kita bayangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ kemudian dikatakan fayauma idzin waqa'atil waqiah. Maka ketika itulah terjadi waqiah. Al-waqiah itu nama lain dari hari kiamat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ternyata kiamat itu juga bermakna kalau berdasarkan orang per orang, itu juga artinya adalah kematian. Nah, jadi kalau berdasarkan seluruh manusia itu berarti hari akhir. Tapi kalau didasarkan oleh orang per orang itu berarti kematian. Atau yang kita kenal dengan kiamat kubro dan kiamat sughro. Nah, jadi kiamat sughro itu adalah dikatakan oleh ulama ma yahsulu lil insani min sa'atil ihtidari ila dukhulil jannati awin nari. Jadi peristiwa yang dialami oleh setiap manusia per individu mulai dari waktu ihtidar. Ihtidar itu apa sekalian? Waktu sakaratul maut. Sampai kepada nanti Allah memutuskan apakah dia masuk ke dalam surga ataukah dia masuk ke dalam neraka. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian, kenapa para ulama itu menyamakan antara kematian dan hari akhir sama-sama sebagai kiamat? Nah, karena kata ulama antara kematian dan hari akhir itu punya beberapa ciri yang sama. Di antara kesamaannya adalah datangnya tidak terduga. Nah, itu sekalian. Jadi hari kiamat itu meskipun nanti ada tanda-tandanya, tapi tetap dalam Al-Quran ketika hari kiamat terjadi, manusia semuanya tidak ngeh. Tiba-tiba, oh ternyata sudah hari kiamat. Begitu pula dengan
Kematian Bapak Ibu sekalian. Ajal itu tidak ada yang tahu. Bahkan Imam Syafi'i sampai menulis sebuah syair yang luar biasa sekali. Beliau mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Segeralah berbekal dengan ketakwaan. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu. Ketika dia hidup di malam hari, apakah dia masih hidup di pagi harinya? Wa kam min fata asbaha wa amsa dhahikan. Wa qad nussijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda yang masih sehat bugar. Sore harinya ketawa-ketawa, main gitar, ngobrol-ngobrol. Padahal dia tidak tahu, besok paginya kain kafannya sudah tertenun. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubbidat arwahuhu lailatal qadri. Berapa banyak orang yang baru menikah dipajang di panggung walimah, diharapkan punya kebahagiaan yang lama, ternyata di malam hari arwah mereka sudah dicabut oleh Allah. Wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhu zulmatal qabri. Berapa banyak anak-anak yang baru lahir diharapkan panjang umurnya, diberi nama Yusuf agar setampan Nabi Yusuf, diberikan nama Maryam agar secantik Maryam, diberikan nama rezeki agar banyak rezekinya. Padahal esok harinya si anak sudah merasakan gelapnya kuburan. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hinam minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati tiba-tiba. Baru ketemu pagi, sorenya sudah diumumkan di masjid. Baru main futsal bareng, malamnya sudah meninggal. Wah. Saya gak pernah dibilang Bapak sekalian. Tapi wakam min sakimin. Berapa banyak orang yang sakit-sakitan Bapak sekalian. Komplikasi. Sudahlah kolesterol, asam urat, jantung, gula darah, masih berani makan tengkleng. Tapi masih hidup bertahun-tahun. Kita lihat sakit-sakitan tapi Masya Allah. Masih ketemu bertahun-tahun. Itulah Masya Allah. Itu misteri kematian yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam syair Bapak Ibu sekalian. Mau dia kecil, mau dia besar, mau dia sehat, mau dia sakit. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika ajal sudah Allah tentukan. Nah ini Bapak sekalian makanya disebut kiamatun sughra. Kiamat yang kecil Bapak Ibu sekalian. Nah. Nah Bapak Ibu sekalian, karena kematian itu adalah bagian daripada kiamat, maka perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah menggambarkan kematian itu. Nah, di dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari sahabat Al-Barra bin Azib. Di situ ada riwayat yang panjang sekali menggambarkan kematian orang beriman, kemudian menggambarkan kematian orang yang tidak beriman. Disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya apabila ada seorang hamba yang beriman lalu sudah terputus hidupnya dari dunia dan segera ia akan bertemu dengan alam akhirat, maka malaikat turun dari langit menuju dirinya dengan apa? Baydul wujuh, dengan wajah yang putih. Ka'anna wujuhuhum asyamsu. Seakan-akan para malaikat yang turun untuk menemui orang beriman yang mau meninggal ini, seakan-akan wajahnya itu seperti matahari yang bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah
wa hunutun minal hunutil jannah. Para malaikat itu membawa kafan dari kafan surga dan juga pewangi atau parfum dari parfum surga. Insyaallah. Parfum surga Bapak Ibu sekalian. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Sampai kemudian para malaikat itu duduk di sekitar orang yang beriman yang mau meninggal itu, dan mereka ada yang mengatakan maddal basar itu para malaikat itu besarnya sebesar mata memandang atau banyaknya sebanyak mata memandang. Jadi malaikat dulu turun Bapak Ibu sekalian. Ini belum malaikat maut. Jadi malaikat yang memberikan kabar gembira. Barulah kemudian thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi. Barulah kemudian malaikat maut turun dan duduk tepat di atas kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan. Malaikat maut itu mengatakan, duhai jiwa yang baik, pulanglah engkau ke ampunan dan pangkuan Allah Tuhanmu. Kemudian fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah minas siqa. Lalu kemudian setelah mengatakan seperti itu Bapak Ibu sekalian, malaikat maut itu kemudian mencabut nyawa orang beriman itu. Tetapi di sini disebutkan, dicabutnya itu seperti keluarnya air, aliran air yang keluar dari gentong. Mulus. Ya, jadi meskipun dalam hadis yang lain cabut nyawa itu luar biasa sakit, tapi bagi orang beriman rasa sakit itu tidak akan lama Bapak Ibu sekalian. Karena dia keluar seperti aliran air yang keluar dari sumber mata air. Atau aliran air yang keluar dari gentong. Lancar Bapak Ibu sekalian. Pakai pompa apa itu? Nggak. Sanyo nggak. Fa'idha akhadaha lam yada'uha fi yadihi torfata ainin hatta ya'khudhuha wa yaj'aluha fi dhalikal kafan. Ketika kemudian dicabut nyawanya Bapak Ibu sekalian, tidak lama-lama di tangan malaikat maut langsung diletakkan di kain kafan yang sudah disediakan dan diberikan parfum dari surga tadi Bapak Ibu sekalian. Wa yakhruju minha ka'atya binafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Dan ketika itu ruh yang baru dicabut itu Bapak Ibu sekalian menjadi ruh yang paling harum yang ada di muka bumi. Qala fayas'aduna biha. Kemudian ruh itu Bapak Ibu sekalian dibawa ke langit. Lalu di setiap langit ketemu dengan sekelompok malaikat. Yang ketika ketemu dengan sekelompok malaikat itu Bapak Ibu sekalian, para malaikat itu kagum, takjub. Lalu mengatakan, ma hadzal ruhut thayyib. Siapa ini ruh yang sangat baik ini? Siapa ini jiwa yang sangat dimuliakan Allah ini? Barulah kemudian malaikat maut mengatakan, fulan bin fulan. Ya. Qoim bin Sumitro misalnya kan? Atau yang lain ya. Mudah-mudahan kita berumur panjang dan beramal baik sekalian. Duh, ngeri-ngeri sedap ya Bapak sekalian ya. Lalu di sini dikatakan Bapak sekalian, bi ahsani asma'ihi allati kanu hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Sampai kemudian sampai ke ujung langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Jadi ketika sampai di atas para malaikat muqarrabun, jadi malaikat itu ternyata juga ada tingkatannya Bapak sekalian. Ada malaikat yang dekat dengan Allah, lalu malaikat itu memuji-muji si ruh yang baru dicabut ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Uktubu kitaba abdi fi illiyin." Tulislah, tetapkanlah kitab dari hambaku ini fi illiyin,
Iliyin itu Bapak sekalian. Jadi nanti kitab itu ada dua Bapak sekalian. Yang pertama adalah Iliyun, yang kedua adalah Sijin. Iliyun itu adalah catatan nama-nama orang yang baik dan orang yang akan masuk surga. Kalau Sijin itu catatan nama-nama orang yang akan masuk neraka Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah dicatat Bapak Ibu sekalian, jadi kita naik dulu di hadapan Allah lalu dicatat, oh ini hamba yang sudah akan masuk surga. Barulah kemudian dipulangkan ke dalam kuburan Bapak Ibu sekalian, baru ditanya-tanya Bapak Ibu sekalian. Ditanya yang pertama apa? Ini dari hadis sahih memang Bapak Ibu sekalian. Man rabbuka? Jawaban orang yang beriman, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Lalu ditanya lagi, ma dinuka? Kemudian dijawab, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Lalu ditanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Tahukah kamu seseorang lelaki yang diutus oleh Allah kepadamu? Kemudian ia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya yang terakhir, ma ilmuka? Dari mana kamu tahu semua jawaban ini? Kemudian dia menjawab, qara'tu kitaballahi. Iya, aku tahu semua ini karena aku membaca kitab Allah, fa'amantu wasaddaqtu bihi. Kemudian aku beriman kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan aku membenarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Dan tenang saja Bapak sekalian, tidak harus buat catatan dari sekarang. Tidak harus buat hafalan. Karena hafalan dan catatan itu tidak akan berguna nanti. Perbanyak amal insya Allah nanti, jaga. Nah ini yang luar biasa sekali. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat yang bertanya tadi, an sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hamparkan dia permadani menuju surga, bukakan dia pintu untuk menuju surga. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum ke surga kita ada di dalam kuburan atau di alam barzakh. Barzakhun itu artinya pemisah. Barzakhun baina alamid dunya wa alamil akhirah, pemisah dari alam dunia dan alam akhirat. Nah, ketika di kuburan itu Bapak Ibu sekalian, selama menunggu di alam barzakh, ternyata Allah memberikan kita teman. Di sini dalam sebuah hadisnya, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Kemudian datang seseorang yang berwajah bagus, berwajah ganteng, ya. Hasanut thiyabi, bagus pakaiannya. Thayyibur rihi, harum baunya. Kemudian si teman ini mengatakan, abshir billadzi yasurruka, hadza yaumukal ladzi kunta tu'adun. Bergembiralah engkau dengan apa yang akan membuat kamu senang. Ini adalah hari di mana janji Allah untuk dirimu akan ditepati. Kemudian kita bertanya-tanya, man anta? Kamu siapa? Kok bisa ada di dalam kuburan saya? Kemudian dia mengatakan, ana amalukas solih. Aku ini adalah amalan solehmu. Aku ini adalah puasamu yang diterima oleh Allah. Aku ini adalah sholat tarawih yang diterima oleh Allah.
Aku ini bacaan Quran yang engkau bacakan yang diterima oleh Allah. Semua itu sekarang dalam wujud manusia dan menemanimu di alam kuburan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, makanya benar Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah masuk dalam kuburan, tidak ada yang menemani kita kecuali amalan soleh, ya. Yang meninggalkan kita mungkin teman jauh dulu. Lalu kemudian keluarga jauh kita. Lalu kemudian kerabat jauh kita. Lalu kemudian anak-anak kita. Lalu mungkin pasangan kita. Kadang-kadang di awal-awal datang sekali seminggu. Lalu kemudian sekali sebulan. Anak-anak mungkin sudah tidak ingat datang karena mengurusi keluarganya masing-masing. Pasangan kita bisa jadi sudah menikah lagi. Akhirnya tidak ada yang menemani Bapak Ibu sekalian. Hanya satu, amalan soleh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah gambaran kematian orang beriman Bapak Ibu sekalian. Waduh, ini baru gambaran orang beriman sudah 626 ini. Oke, yang terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian, sampai 630 ya? Boleh lebih sedikit. Oh. Nah, aduh sampai zuhur. Bisa buka duluan nih sampai zuhur. Nah, kalau gambaran orang yang kafir Bapak Ibu sekalian, sama tadi. Turun para malaikat, tetapi di situ disebutkan dengan wajah yang menghitam Bapak Ibu sekalian. Ah, lalu enggak Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa? Ma'ahumul musuh. Musuh itu Bapak Ibu sekalian kain dari ini. Apa ini Bapak Ibu sekalian yang hasil dari padi? Nah, yang gatal itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu namanya musuh atau kain terburuk yang bisa digunakan, yang biasa tidak digunakan sebagai pakaian. Nah, kemudian sama tadi malaikat mengelilinginya, lalu malaikat maut turun, lalu mengatakan, wahai jiwa yang buruk, kembalilah kamu kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'us sufudu minas sufil mablul. Bayangkan Bapak sekalian, ketika dicabut Bapak Ibu sekalian, kata orang, kalau dia orang tidak beriman, itu disebutkan dalam hadis ini, ketika dicabut arwahnya Bapak sekalian, seakan-akan tubuhnya itu terpisah-pisah, terkoyak-koyak. Fatufarraq. Tafarroko itu seperti sunduk besi panas yang keluar dari sesuatu yang mablul Bapak sekalian. Ya, itu tapi sulit dikeluarkan dan karena air kena panas itu kan ences gitu ya. Oh gimana yang membahasakan? Yaitu saking luar biasa sakitnya. Kalau orang beriman tadi dicabut tetapi ruhnya seperti air yang mengalir. Kalau ini seperti terkoyak-koyak, seperti besi panas yang baru keluar dari tempat yang atau kain yang basah. Itu ences itu. Jadi terasa sekali Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak kita kena ini Bapak sekalian? Ya misalnya pakai motor terus kena knalpot itu. Ences itu ya. Oh sorry apa ya. Pokoknya ences lah. Lah. Lalu baru Bapak sekalian tadi ruhnya kemudian diletakkan ke kain yang al-musuh itu, kain yang buruk itu. Lalu dikatakan ketika diangkat ke langit, ka'antani rihi jifatin wujitat ala wajhil ardi. Ketika itu menjadi ruh yang paling bau yang ada di muka bumi. Kemudian di atas ketemu dengan para malaikat mengatakan, ma hadzal ruhul khabith. Siapa ruh yang sangat buruk ini? Siapa yang sangat buruk?
lalu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kemudian uktubu, tulislah kitab hambaku yang durhaka ini pada sijin. Nah, jadi sijin ini tadi adalah catatan yang memuat nama-nama yang akan masuk neraka Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu tadi kemudian turun lagi ke bumi lalu ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia bilang apa? Ha, la adri. Di sini ada betul Bapak sekalian. Jadi ini apa? Gitu. Jadi saya itu Bapak sekalian. Radong. Apa? Siapa? Gitu kan gitu. La adri, saya tidak tahu. Ya. Apa agamamu? Saya tidak tahu katanya. Semua dijawab tidak tahu. Lalu setelah itu dihimpit dia di dalam kuburan Bapak Ibu sekalian. Lalu dibukakan pintu neraka, kata Allah dalam hadis ini, dibukakanlah pintu neraka agar dia merasakan panasnya dan menghirup panasnya api neraka. Lalu datang seseorang yang berwajah buruk, berpakaian buruk, berbau busuk. Lalu mengatakan, bergembiralah kamu dengan siksaan Allah yang dijanjikan untuk kamu. Dia mengatakan, bergembira itu maksudnya ada apa? Hiperbolis nggih. Ya nikmatilah, ya betul. Nikmatilah kamu ya dengan siksaan yang dijanjikan Allah untukmu. Lalu kemudian dikatakan, kamu siapa? Saya adalah perbuatan atau amal burukmu. Nah ini Bapak Ibu sekalian adalah gambaran kematian yang digambarkan oleh hadis, termasuk hadis yang lengkap menggambarkan kematian ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini masih ada banyak sebenarnya Bapak sekalian. Namun kita cukupkan dulu sampai sini, berarti kita sampai pada pembahasan mengenai kiamat sughra. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang buruk. Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah memberikan kita keutamaan-keutamaan orang-orang yang mati dalam keadaan beriman. Sekian dulu dari saya Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.